Ini Erwin, mahasiswa manajemen semester 5 yang tidak bisa memanage waktu. Sudah seminggu berlalu semenjak Erwin diberi tugas presentasi, namun ia tak pernah mempelajarinya sama sekali. Presentasi itu akan dimulai dalam waktu 30 menit. Namun Erwin memilih untuk tidur 5 menit lagi. Hush. Saya akan membahas tentang apa itu analisis cost, volume, profit, atau dalam bahasa Indonesia analisis biaya, volume, dan laba. Ini adalah analisis yang memperkirakan bagaimana perubahan biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap, volume penjualan, dan harga dalam mempengaruhi laba perusahaan. CVP adalah alat yang sangat baik untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang dianalisis di dalamnya ada 3 poin. Poin yang pertama adalah cost atau biaya. Poin yang kedua adalah produksi. Poin yang ketiga adalah laba yang diinginkan. Ketiga poin ini menjadi penting karena ketiga hal ini berkaitan. Jika ingin mencapai target laba tertentu, kita harus memperhatikan berapa jumlah produksi yang harus kita hasilkan untuk mencapai target laba tersebut. Juga kaitannya dengan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai laba tertentu. Analisis CVP sangat penting karena biasanya digunakan untuk melakukan perencanaan di awal. Misalnya, untuk membuat anggaran produksi, berapa yang mau kita produksi? Jika dimisalkan 100 barang, berapa biaya total yang akan timbul dari produksi 100 barang tersebut? Setelah produksi 100 barang tadi, apakah biaya tersebut menjadi masuk akal? Karena kaitannya dengan kita ingin menentukan harga jual. Berapa profit yang kita inginkan jelas sangat bergantung dari berapa total cost produksi dari suatu barang. Jadi biaya, volume, dan laba sangat mempengaruhi satu sama lain. Analisis umum yang digunakan dalam CVP adalah analisis titik impas atau break-even point. Secara teori, titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau titik di mana laba sama dengan 0. Jadi berapa jumlah barang yang kita jual hingga kita mendapatkan laba yang 0. CVP mengarahkan pada beberapa hal seperti jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh titik impas, pengaruh dari pengurangan biaya tetap pada titik impas, pengaruh dari peningkatan harga alias laba. Selanjutnya, penggunaan laba operasi dalam analisis CVP. Di dalam analisis CVP diasumsikan bahwa semua unit yang diproduksi terjual. Oleh karena itu, semua biaya produk dan periodik pada akhirnya akan disajikan sebagai beban dalam laporan laba rugi. Laba operasi sendiri adalah total pendapatan dikurangi dengan total beban. Secara rumus, laba operasi adalah pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap.
Total beban tadi terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel itu adalah keseluruhan biaya yang meningkat saat lebih banyak unit yang terjual dan terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, biaya penjualan, dan administrasi variabel. Lalu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak akan berubah meskipun produksi yang dilakukan perusahaan berubah. Jadi biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi perusahaan. Biaya tetap terdiri dari overhead tetap, beban penjualan, dan administrasi tetap. Jika dijabarkan, yaitu laba operasi didapat dari pendapatan penjualan. Dalam hal ini yaitu harga jual dikalikan dengan jumlah unit terjual, dikurangi dengan biaya variabel, yaitu dapatnya dari biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual, dikurangi juga terakhir dengan biaya tetap. Secara matematis, untuk menghitung analisis titik impas, kita akan mengganti pada rumus tadi laba operasi angkanya menjadi 0. Cara lain dalam menghitung titik impas adalah dengan berpusat pada margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara penjualan dan beban variabel. Margin kontribusi didapat dari pendapatan total penjualan dikurangi dengan biaya variabel sebelum dikurangi dengan biaya tetap. Dapat juga kita cari titik impas dalam unit, yang jika dirumuskan yaitu titik impas dalam unit sama dengan titik biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel per unit. Titik impas dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Karena seperti yang disebut tadi, margin kontribusi, cara mendapatkannya dengan mencari selisih dan dari pengurangan penjualan dan beban variabel. Kita juga dapat mencari titik impas dalam nilai penjualan dalam nilai mata uang. Caranya dengan mengalihkan titik impas dalam unit tadi dengan harga jual per unit. Lalu untuk menghitung titik impas penjualan dalam dolar, total biaya variabel ditetapkan sebagai sebuah persentase penjualan, bukan sebagai jumlah per unit yang terjual. Ada dua rumus untuk rasio biaya variabel, yaitu rasio biaya variabel sama dengan total biaya variabel dibagi dengan penjualan atau dihitung dengan biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual jika telah diketahui biaya variabel per unit. Lalu ada rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi adalah proporsi dari setiap penjualan dalam dolar yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan memberikan laba. Rasio margin kontribusi dapat dicari dengan dua rumus, yaitu margin kontribusi sama dengan total margin kontribusi dibagi penjualan atau margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual. Hubungan antara kedua rasio tadi adalah rasio margin kontribusi merupakan pelengkap dari rasio biaya variabel. Misal, jika rasio biaya variabel sebesar 60% dari penjualan, maka rasio margin kontribusi harus sebesar sisanya, yaitu 40%.
Meskipun titik impas merupakan informasi yang bermanfaat dan merupakan tolak ukur yang penting bagi perusahaan untuk menentukan seberapa banyak produksi yang harus dilakukan agar mendapatkan laba nol, atau untuk dapat menutupi biaya yang dikeluarkan, sebagian besar perusahaan jelas ingin memperoleh laba operasi yang lebih besar dari nol. Untuk itu, ada juga metode lain untuk melakukan analisis CFP ini, yaitu dengan analisis target profit. Jadi kita tidak mengasumsikan perusahaan mendapatkan laba nol, melainkan mengasumsikan pendapatan laba tertentu, misal 100 juta atau 200 juta, maka target laba itu dimasukkan pada persamaan rumus yang tadi disebutkan. Jadi jumlah unit yang dibutuhkan untuk mencapai laba tertentu didapat dengan rumus target laba tadi ditambah dengan total biaya tetap dibagikan dengan harga jual dikurang biaya variabel per unit. Bisa juga dicari menggunakan variasi lain seperti jumlah unit untuk target laba sama dengan target laba dibagi dengan margin kontribusi per unit ditambah volume titik impas. Selain kita menargetkan laba seminal 100 juta, variasinya juga ada dari persentase penjualan kita. Misal 10% dari jumlah penjualan kita. Sip, dah siap. Untuk menyimpulkan materi ini, sesuai dengan yang tadi telah dijelaskan di awal bahwa analisis cost volume profit ini berguna untuk melakukan yang namanya perencanaan. Kenapa sih kita perlu melakukan perencanaan? Karena kita semua pasti akan menghadapi sesuatu yang bernama ketidakpastian. Lalu, ketidakpastian tersebut akan mendatangkan sesuatu yang namanya risiko. Dan tentu saja, perusahaan juga akan menghadapi hal tersebut, bukan hanya kita saja. Nah, risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis, dan bagaimanapun juga hal itu harus ditangani oleh perusahaan, mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, karena risiko itu tidak dapat kita hilangkan, tapi kita dapat mengelolanya. Jadi, untuk itulah kita melakukan analisis cost volume profit ini. Karena manajemen harus menyadari sifat ketidakpastian dari harga, cost, dan kuantitas di masa depan. Jelas saja, seperti misal kita ambil asumsi faktor seperti inflasi. Dengan adanya inflasi, harga cost dan produksi di masa depan akan menjadi tidak pasti karena perubahan nilai harga yang telah terjadi di pasar. Baik harga produk kita maupun harga produk untuk membeli bahan baku untuk membuat produk kita. Lalu, bisa juga faktor seperti suku bunga. Malah ketidakpastiannya akan menjadi lebih tinggi lagi jika kita mempertimbangkan faktor tersebut. Manajemen bergerak dari pertimbangan titik impas ke pertimbangan yang kita sebut biasanya sebagai kisaran titik impas, karena sifat datanya itu tidak pasti. Perencanaan yang kita lakukan bisa saja berbeda dengan aktualisasinya di masa depan. Semisal, kita merencanakan proses produksi sebanyak 1000. Mungkin saja nanti aktualisasinya kita membuat 1100 ataupun 1200 untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Hal seperti itu sangat mungkin terjadi karena unsur dari ketidakpastian tadi yang telah kita bahas. Tapi paling tidak, perencanaan yang telah dibuat oleh manajemen tadi mendekati dari hasil nyata yang sudah terjadi. Jadi, cost volume profit analysis atau analisis biaya volume laba sangat penting untuk tahap perencanaan suatu organisasi bisnis ke depannya. Unsur-unsur di dalamnya seperti analisis break even point atau titik impas, juga analisis target profit, dan juga margin kontribusi akan sangat membantu bagi perusahaan nantinya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas waktu dan juga perhatian yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan saat menyampaikan materi. Saya Maulana Erwin Syarafik, see ya! Alright, back to sleep.
Adegan yang sebelumnya terjadi, sebenarnya tidak terjadi. Some things like that doesn't happen in real life. Jangan pernah mempersiapkan tugas dalam waktu singkat. Manfaatkan waktu yang diberikan sebaik mungkin.